Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Helentiti. Saya mahasiswi dari Politekes Kemenkes Kupang, jurusan Keperawatan Prodi Profesi Dinas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit Parkinson, serta bagaimana cara kita untuk merawat penderita Parkinson. Mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari saya. Apa itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson merupakan gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh proses degenerasi ganglia basalis pada sel substansia nigra pars conta dan ditandai dengan karakteristik seperti tremor saat istirahat, kekakuan otot dan sendi, kelambanan gerak dan bicara, serta instabilitas posisi tegak. Apa penyebab Parkinson yang perlu kita ketahui? Yang pertama, usia. Kebanyakan pada usia 50 sampai 80 tahun. Hal ini berkaitan dengan reaksi mikroglial yang mempengaruhi kerusakan neuronat terutama pada substansi nigra pada penyakit Parkinson. Yang kedua, geografi. Faktor risiko yang mempengaruhi perbedaan angka secara geografis ini termasuk adanya perbedaan genetik, kekebalan terhadap penyakit, dan paparan terhadap faktor lingkungan. Yang ketiga, periode. Fluktuasi jumlah penderita penyakit Parkinson tiap periode mungkin berhubungan dengan hasil pemaparan lingkungan yang episodik, misalnya proses infeksi, industrialisasi, ataupun gaya hidup. 4. Genetik. Adanya riwayat penyakit Parkinson pada keluarga meningkatkan faktor risiko penderita menderita penyakit Parkinson sebesar 8,8 kali pada usia lebih dari 70 tahun dan 2,8 kali pada usia lebih dari 70 tahun. Meskipun sangat jarang, jika disebabkan oleh keturunan, gejala Parkinson tampak pada usia relatif muda. 5. Faktor lingkungan. Xenobiotik berhubungan erat dengan paparan pestisida yang dapat menimbulkan kerusakan mitokondria. 6. Pekerjaan. Lebih banyak orang dengan paparan mental yang lebih tinggi dan lama. 7. Infeksi. Paparan virus influenza intrateral turut menjadi faktor predisposisi penyakit Parkinson melalui kerusakan substansia nigra. 8. Konsumsi lemak dan kalori tinggi meningkatkan stres oksidatif, salah satu mekanisme kerusakan neuronal pada penyakit Parkinson. Sebaliknya, kopi merupakan neuroprotektif. 9. Trauma kepala. Cedera kranioserebral bisa menyebabkan penyakit Parkinson meski perannya masih belum jelas benar. 10. Stres dan depresi. Beberapa penelitian menunjukkan depresi dapat mendahului gejala motorik. Depresi dan stres dihubungkan dengan penyakit Parkinson karena pada stres dan depresi terjadi peningkatan turnover katekolamin yang memacu stres oksidatif. Bagaimana cara kita mencegah penyakit Parkinson? Kita bisa mencegah penyakit Parkinson dengan melakukan aktivitas seni seperti menggambar, membuat aneka kerajinan tangan, dan kegiatan seni lainnya. Karena seni bisa membuat orang lebih baik dalam menjalankan complex planning. Complex planning sendiri merupakan perencanaan yang dibuat otak sebelum melakukan sesuatu yang berurutan. Kemudian, bisa juga dengan aerobik. Berolahraga dalam aerobik secara rutin juga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit Parkinson. Selain itu, olahraga ini juga bisa mengatasi gejala Parkinson seperti otot yang kaku, melambatnya gerakan, ataupun gangguan postur keseimbangan.
Dan jangan lupa merubah pola hidup yang sehat, seperti tingkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan, misalnya raspberry, blueberry, kiwi, serta sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Lalu bisa dengan konsumsi teh hijau karena kandungan polifenol di dalamnya terbukti mampu mengurangi senyawa beracun yang bisa mengganggu fungsi sel-sel saraf otak. Lalu terapkan pola hidup sehat dengan konsumsi gizi seimbang. Jangan lupa berolahraga dan aktivitas secara rutin. Apa saja perawatan Parkinson yang dapat dilakukan? Terapi suportif. Terapi suportif yang disarankan untuk mengatasi gejala pada pasien penyakit Parkinson yaitu bisa dilakukan fisioterapi. Fisioterapi bertujuan untuk membantu mengatasi kaku otot dan sakit pada persendian sehingga dapat meningkatkan kemampuan gerak dan kelenturan tubuh. Fisioterapi juga bertujuan meningkatkan stamina dan kemampuan pasien untuk beraktivitas tanpa tergantung pada orang lain. Perubahan menu makan. Salah satu gejala penyakit Parkinson adalah sembelit dan konstipasi. Kondisi ini dapat diatasi dengan banyak minum air dan konsumsi makanan berserat tinggi. Tingkatkan asupan garam pada makanan bila pasien mengalami tekanan darah rendah. Terapi okupasi. Agar penderita Parkinson dapat tetap aktif terutama dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan sejenisnya, terapi ini perlu dilakukan. Terapi okupasi biasanya dipraktikkan dengan latihan menulis, terapi tangan dan lengan hingga praktik memasak dan makan secara mandiri. Kemudian terapi wicara. Penderita Parkinson biasanya mengalami kesulitan berbicara, sehingga terapi wicara akan membantu meningkatkan cara berbicara agar lebih lancar berkomunikasi. Pada perawatan, pasien Parkinson diberi terapi obat-obatan. Obat-obatan yang diresepkan dokter berfungsi untuk meningkatkan atau mengganti dopamin dalam tubuh. Obat-obatan yang diberikan seperti antikolinergik digunakan untuk membantu mengatasi tremor. Salah satu obat antikolinergik yang dapat digunakan adalah trihexyphenidyl. Kemudian ada juga levodopa. Obat ini diserap oleh sel saraf di dalam otak dan diubah menjadi dopamin. Meningkatnya dopamin akan membantu mengatasi gangguan gerak tubuh. Bagi penderita Parkinson yang tidak lagi memberikan respon terhadap pengobatan, akan diberikan tindakan pembedahan. Pembedahan yang biasa dilakukan yaitu deep brain stimulasi. Pada metode stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation, dokter akan menanamkan elektroda di bagian otak yang terganggu. Elektroda ini terhubung ke generator yang ditanam di dada yang berfungsi mengirim arus listrik ke otak. Beda pisau gamma. Pada pasien yang tidak dapat menjalani prosedur DBS atau Deep Brain Stimulation, beda pisau gamma dapat menjadi pilihan. Prosedur ini dilakukan selama 15-40 menit dengan memfokuskan sinar radiasi ke otak